Selamat sore, selamat datang di acara Petundra, Pertunjukan Rakyat Kota Ambon. Di bawah usungan tema Manggurebe Maju Lawan COVID-19. Yang terhormat, Sekretaris Kota Ambon Bapak Agela Tuheru, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku Bapak Dr. Andus Samuel Ehwai MH, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Ibu Dr. Gigi Wendy Pelupesi, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon Bapak J. Adrians, dan yang kami banggakan semua rekan-rekan yang saat ini juga turut mengambil bagian untuk mensukseskan acara Petundra di sore hari ini. Acara ini diadakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat dengan KPCPEN. KPCPEN terbentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. KPCPEN memiliki 3 prioritas. Yang pertama, Indonesia sehat, yaitu rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi layanan kesehatan. Kedua, Indonesia bekerja, yaitu pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, Indonesia tumbuh, yaitu pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. KPCPEN menggelar serangkaian pertunjukan virtual kesenian tradisional untuk menyampaikan berbagai informasi guna membangun pemahaman yang benar terhadap kepercayaan pada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dan mengajak partisipasi publik untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu hadirin yang juga menyaksikan live streaming ini di rumah, mari bersama-sama kita dengarkan sambutan Sekretaris Kota Ambon Bapak Agela Tuheru untuk membuka rangkaian acara kita di sore hari ini. Kepada Bapak disilakan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Yang saya hormati dan saya kasihi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku Dr. Andus Samuel Huai MH, yang saya hormati, saya kasihi Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Gigi Wendy Pelupesi, yang saya hormati dan saya kasihi Kepala Dinas Kominfo Kota Ambon Joy Adrians, yang mengikuti juga acara ini tapi dari jarak jauh sementara bertugas di Jakarta. Bapak dan Ibu, para kepala bidang yang hadir dan tamu undangan lainnya yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan ungkapan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat karunia bagi kita sehingga dapat menghadiri acara pertunjukan rakyat di hari ini. Saya percaya dengan banyaknya kegiatan positif yang dilaksanakan di kota ini, maka tidak ada lagi ruang dan kesempatan bagi hal-hal yang negatif yang dapat merusak tatanan kehidupan generasi muda dan masyarakat Kota Ambon. Hadirin dan undangan yang saya banggakan, acara pertunjukan rakyat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik untuk mewujudkan kesehatan dan ekonomi yang baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah Kota Ambon
berkomitmen untuk terus mendukung semua program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun dan membina generasi penerus bangsa agar memiliki ketahanan iman, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik untuk mewujudkan tanggung jawab mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Generasi muda di kota ini harus diberdayakan, dikelola, dan dikembangkan sesuai arah dan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian diharapkan mereka dapat menjadi kekuatan moral, kontrol sosial, dan berperan sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin dan undangan yang berbahagia, menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang penyampaian kerjasama, diseminasi informasi dan komunikasi publik, di mana telah ditetapkan Kota Ambon sebagai tuan rumah acara pertunjukan rakyat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan nasional ini. Maka dalam keyakinan saya, Kota Ambon ke depan akan menjadi Ambon yang harmonis, sejahtera, dan religius. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk membangun kota yang kita cintai ini dengan terus memperkuat solidaritas yang tinggi antara sesama warga kota. Mengembangkan kota ini ditujukan bagi semua pihak yang berdomisili di Kota Ambon, atau dengan kata lain, Kota Ambon tidak dipandang sebagai milik komunitas, suku, kelompok, dan golongan tertentu, tetapi merupakan milik bersama seluruh warga kota. Itu berarti bahwa seluruh warga Kota Ambon memiliki kewajiban yang sama dalam setiap upaya yang dilakukan untuk membangun dan memajukan Kota Ambon, serta memiliki hak yang sama menikmati hasil dari proses pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap sumbangsi dan dukungan kita bagi suksesnya program-program pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon akan berdampak bagi masa depan kota ini. Hadirin dan undangan yang saya banggakan, mengakhiri sambutan ini, sekali lagi atas nama pemerintah dan warga Kota Ambon, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada penyelenggara dan peserta acara pertunjukan rakyat, serta semua pihak yang turut berpartisipasi guna menyukseskan kegiatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan tulus memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka secara resmi kegiatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan bersama sambutan yang dibawakan oleh Sekretaris Kota Ambon Bapak Agela Tuheru. Maka telah dibuka dengan resmi juga acara pertunjukan rakyat kita di sore hari ini. Baik, langsung saja secara bersama-sama kita saksikan pertunjukan rakyat kita di sore hari ini. Dan untuk memulai serangkaian acara kita ini, kita akan dibuka dengan salah satu tarian, yakni tari Pawela. Tari Pawela adalah tari yang dimana dimainkan oleh beberapa lelaki dan perempuan. Tarian ini adalah tarian yang tidak pernah diam sampai selesai.
Tari Pawela biasa dilakukan pada acara adat atau acara penyambutan yang dikolaborasikan dengan permainan rakyat Maluku seperti lemonitis taguling-guling, orang kaya, setanggalojo, dan masih ada beberapa yang lainnya. Dengan demikian, tarian ini kami buat sekaligus untuk melestarikan budaya Maluku yang sudah hampir punah, dan juga dengan adanya kegiatan hari ini, dan meskipun dalam kondisi yang begitu kurang baik karena adanya masa pandemi COVID-19, kami masih mau menunjukkan bahwa kami mampu untuk tetap berjuang demi salah satu kebutuhan ekonomi kami, dan sekaligus dalam kondisi seperti ini kami tetap ingin melestarikan tarian tradisional dan permainan rakyat Maluku. Inilah dia Tari Pawela dari Sanggar Boiratan.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah saksikan secara bersama-sama Jujaro dan Mongare Kota Ambon melompat-lompat bersama-sama dalam tarian Pawela tadi. Luar biasa sekali bagaimana mereka mengekspresikan setiap tarian tadi dengan senyum dan gerakan yang lincah. Jika kita sudah melihat bersama tarian Pawela, maka kali ini kita akan berbicara bersama-sama dengan Bapak Sekretaris Kota Ambon. Kita akan berbincang-bincang sebentar mengenai penanggulangan ekonomi di saat ini di masa pandemi. Untuk itu kepada Sekretaris Kota Ambon Bapak Agi Latuheru, saya persilakan untuk mengambil tempat di depan untuk bisa berbincang-bincang bersama. Baik, selamat sore Pak. Oke Pak, begini, jadi dalam hal ini kita tahu bersama bahwa Komisi Penanggulangan COVID-19 dan Peningkatan Ekonomi Nasional ini dia mempunyai beberapa program yang juga diusung oleh pemerintah pusat dan PEN ini juga mendukung program-program ini. Salah satu program-program yang PEN lakukan ini ada pula banpres usaha mikro dan bantuan subsidi upah. Dalam hal ini, apakah program-program ini juga diterima oleh masyarakat Kota Ambon, Pak? Iya. Baik Bapak dan Ibu, saudara sekalian, terutama yang mengikuti live streaming ini, sebagaimana tadi ditanyakan oleh nona moderator ini yang sekaligus merangkap sebagai MC, ya, apa yang dilaksanakan di tingkat nasional sebetulnya itu juga dirasakan oleh kita di kota ini. Salah satu contoh bantuan khusus, bantuan mikro usaha kecil menengah itu juga kita peroleh, ya. Catatan terakhir saya belum dapat dari Dinas Koperasi, tetapi itu sudah diberikan. Jadi cuma yang masuk ke kementerian itu banyak sekali, ya. Sementara ini disampaikan ke kota secara bertahap, ya. Satu usaha mikro itu mendapatkan bantuan kurang lebih sekitar 2.400.000, ya. Termasuk juga subsidi upah. Ya, subsidi upah ini di Ambon diarahkan kepada mereka yang berpenghasilan itu di bawah 2 juta. Ya, mereka yang terutama ini diarahkan kepada teman-teman kita yang statusnya sebagai PTT, pegawai tidak tetap, yang istilah di Ambon disebut sebagai tenaga kontrak, ya. Ini juga dapat subsidi upah. Nah, subsidi upah ini yang mereka dapatkan ini sebetulnya atas kerjasama dan bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Satu orang mendapatkan 1,4 juta, ya, betul ya, Yondri? Ya, 1,2 itu sudah diperoleh, walaupun ini belum seluruhnya, karena ini juga diserahkan secara bertahap. Jadi apa yang dilaksanakan di pusat itu di Ambon juga kita rasakan, ya. Dan harapan kami jumlah yang sudah kami usulkan itu yang juga kalau boleh dalam waktu yang tidak lama ini juga bisa disalurkan supaya mereka yang betul-betul dengan pandemi COVID-19 yang membatasi ruang kerja mereka, ada juga yang terpaksa harus di PHK-kan itu juga bisa mendapatkan bantuan yang layak untuk mereka bisa melanjutkan aktivitas kehidupan mereka, ya, bersama dengan keluarga mereka, ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ini juga dirasakan oleh kita masyarakat Kota Ambon, luar biasa sekali ya Pak. Jadi kita masuk pada pertanyaan selanjutnya Pak. Ada program yang diusung oleh PEN lainnya seperti perlindungan sosial dan juga sektor UMKM, dalam hal ini penempatan dana dan subsidi bunga. Apakah juga program-program ini juga didukung oleh pemerintah Kota Ambon, Pak? Iya, jadi bantuan-bantuan ini Bapak Ibu sekalian kan sesuai dengan kewenangan, ya. Jadi ada kewenangan merupakan kewenangan pemerintah kota
ada kewenangan juga merupakan kewenangan pemerintah provinsi, bahkan kewenangan dari lembaga-lembaga pusat yang ada di daerah. Ya, karena itu sesuai dengan kewenangan itu kita salurkan. Jadi kalau misalnya tadi saya sudah sebutkan bantuan kepada UMKM ya, itu sudah saya sebutkan tadi. Ya, kemudian bantuan-bantuan lainnya. Kalau bagi Ambon kita juga memberikan upaya-upaya kita lakukan supaya tidak mengganggu masyarakat yang sekarang ini ada dalam pandemi COVID-19, maka misalnya kita minta atau kita usulkan juga, kita sampaikan kepada warga kota ini untuk penangguhan pelunasan PBB misalnya. Itu juga kita lakukan. Jadi pelunasan PBB sebetulnya sampai dengan tanggal 30 September tahun berjalan. Tetapi kemudian kita tangguhkan bisa dibayar sampai dengan bulan Desember. Nah, itu kewenangan kita. Kalau yang bukan kewenangan kita, kita tidak bisa melakukannya. Ya, termasuk subsidi bunga. Subsidi bunga ini kan lebih banyak punya kaitan dengan pihak perbankan. Nah, yang bertanggung jawab sudah tentu di situ ya bisa juga OJK misalnya atau lembaga-lembaga perbankan yang diberikan kewenangan untuk itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Cukup jelas penjelasan yang diberikan oleh Pak Latu Heru di sore hari ini. Jadi memang benar ya Bapak Ibu yang berbahagia bahwa program-program yang ditingkatkan oleh PEN ini juga diperhatikan pula oleh pemerintah Kota Ambon. Ada berbagai macam bantuan-bantuan usaha mikro yang sudah diterima. Jadi untuk masyarakat yang masih kasar kusut di luar sana mungkin masih berpikir, aduh pemerintah kota mungkin tidak memperhatikan kita, tidak perlu khawatir dan tidak perlu risau karena penjelasan Bapak ini sudah cukup jelas untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa tidak ada ketimpangan yang terjadi di pemerintahan Kota Ambon kita ini terkait dengan penanggulangan ekonomi di masa pandemi saat ini. Dan juga itu informasi penting tadi yang dikemukakan oleh Bapak Latu Heru bahwa ada penangguhan untuk pembayaran pajak, luar biasa sekali, termasuk saya juga baru tahu hari ini ya Pak. Jadi perlu informasi penting untuk Bapak Ibu semua yang juga menyaksikan, yang sementara menyaksikan di rumah bahwa ada penangguhan pembayaran pajak sampai Desember loh. Jadi tidak perlu takut jika terlambat di bulan September kemarin, masih ada sampai bulan Desember. Tapi bukan berarti ada penangguhan lalu tidak membayar. Rakyat yang cinta pada negaranya juga harus taat pajak. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatan saya tambah ini. Sedikit, Oke, jadi baik Pak. penangguhan pembayaran bukan tidak perlu bayar. Ya, betul sekali. Kalau Jadi, lewat batas akhir pasti kena denda. Ya, betul. Pertama, yang kedua yang saya mau sampaikan, di samping bantuan-bantuan dalam kaitan dengan peningkatan perekonomian itu, tapi tanggung jawab pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan-bantuan sosial atau yang kita sebut dengan jaring pengaman sosial kepada seluruh masyarakat di kota ini. Ya, bantuan sosial itu misalnya kerjasama atau bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah kota yang berasal dari Kementerian Sosial, misalnya ada PKH, kemudian ada bantuan sosial tunai, ada juga bantuan sembako, tapi kemudian di samping itu ada juga yang disalurkan sendiri oleh pemerintah kota dalam bentuk sembako, ya, dan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai itu diambil dari bantuan desa, ya, dana bantuan desa dibagi kepada masyarakat yang ada di desa dan negeri. Sedangkan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk sembako itu diberikan kepada masyarakat yang tinggal di kelurahan, ya. Satu keluarga atau satu keluarga itu mendapat bantuan sosial berupa sembako itu tiap bulan satu paket Rp200.000. Kita berikan kurang lebih 9 bulan. Jadi 200 kalau kali 9 bulan itu sama dengan 1.800.000. Kemudian bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa itu 1 bulan kita berikan 600.000 untuk paling lama 3 bulan. 6 kali 3 1.800.000. Walaupun satu dalam bentuk sembako, satu dalam bentuk tunai, tapi jumlahnya sama dalam bentuk rupiah 1.800.000. Dan ini terus kita bagikan terakhir nanti untuk sembako sampai dengan bulan Desember yang akan datang. Ya, kalau ada kebijakan lain dari pemerintah pusat yang itu juga harus kita lakukan di daerah, sebagai pemerintah kita tetap akan memperhatikan itu sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah pusat.
Demikian. Oke, terima kasih banyak Baik, Pak. ya. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan untuk berbagi informasi juga kepada kita semua di saat ini dan juga untuk Bapak Ibu yang menonton secara virtual dari rumah. Jadi kurang apa lagi? Masih merasa kurang apa lagi? Pemerintah kota juga sudah cukup banyak membantu di masa pandemi seperti ini. Jadi untuk Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, tetap tenang, tetap jaga kesehatan supaya ekonomi ini juga bisa pulih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris Kota Ambon Bapak Agilatu Heru. Maka selanjutnya kita akan melihat secara bersama-sama penampilan dari Amahusu Generation Voice. Amahusu Generation Voice akan membawakan 2 lagu secara berturut-turut, yakni Apa Tempo Tuang Bale dan Mari Makan Papeda. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Amahusu Generation Voice. Nona, tempo apa tuang balik? Sio Ibu bapak, saudara sayang ale, sayang lawangi. jangan lupa cari makan baik-baik. Kalau susah, mari pulang lebih baik. Meski makan, katra makan, asal kau kumpul di Ambone. Meski tidur atas tapalang, asal kumpul di kandonge. Kalau nona sempar lente, tempo apa datang menginte. Katong di Ambon, tunggu ale beng lembe-lembe. Sio nona, tempo apa tuang balik? Sio Ibu bapak, saudara sayang ale, sayang lawangi. jangan lupa cari makan baik-baik. Kalau susah, mari pulang lebih baik. Meski makan, katra makan, asal kau kumpul di Ambone. Meski tidur atas tapalang, asal kumpul di kandonge. Manis lawangi. Kalau nona sempar lente, tempo apa datang menginte. Katong
katong di Ambon tunggu ai deng lembe-lembe. Meski makan katra makan asal kau kumpul di Ambone. Meski tidur atas tapalang asal bakumpul di kandonge. Manis lawange Kalau nuna semparnente tempo apa datang mangite katong di Ambon tunggu ale deng lembe-lembe. Katong di Ambon tunggu ale deng kain salele. Loko-loko sempi deng sahumanta, lalu tuang akang deng air panas, putar-putar akang deng aru-aru sampai Batali. Ini temang kita bikin colo-colo, jangan sampai lupa cakalang asam, ator-ator akang di atas desa, lemari bakiae. Jaro deng mungai, mari makan papeda, awas campa paripi, nanti ulu malapo. Ini tempat Cina bikin colo-colo, jangan sampai lupa cakalang asam, ator-ator akan di atas desa, lemari bakiae. Loko-loko sempe ding sahumanta, lalu tuang akan deng air panas, putar-putar akan deng aru-aru sampai Batali. Iris lemon Cina bikin colo-colo, jangan sampai lupa cakalang asal, ator-ator akang di atas lesa, lemari bakiae. Jaro deng mungai, mari makan papeda, awas campa paripi, nanti ulu malapo. Ini tempat Cina bikin colo-colo, jangan sampai lupa cakalang asam, ator-ator akan di atas desa, lemari bakiae. Jaro deng mungai, mari makan papeda, awas campa paripi, nanti ulu malapo. Ini tempat Cina bikin colo-colo, jangan sampai lupa cakalang asam, ator-ator akan di atas desa, lemari bakiae. Lemari bakiae, lemari bakiae.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah mendengarkan dua lagu secara berturut-turut dari Amahusu Generation Voice yang membawakan lagu Apa Tempo Tuang Bale dan Mari Makan Papeda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu diingatkan kepada Bapak Ibu bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama dari KPCPEN dan juga Kominfo, sehingga kita di saat ini bisa menyaksikan acara virtual ini. Perlu diingat juga bahwa KPCPEN juga mengingatkan kepada kita untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Oke, baik. Kita akan menyaksikan pentasan selanjutnya, yakni tari Orlapei Saureka Reka. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia bahwa tarian Orlapei Saureka Reka ini merupakan tarian dari daerah Maluku dan merupakan tarian persahabatan atau tarian pergaulan masyarakat Maluku. Tarian ini biasanya dipentaskan pada acara-acara adat atau penyambutan tamu kehormatan dan acara-acara resmi. Pada umumnya, tarian ini menggambarkan suasana hati yang gembira dari seluruh masyarakat yang dipentaskan oleh para muda-mudi. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh 8 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 orang perempuan, yang dilengkapi pula dengan 4 potong bilah gaba-gaba. Gaba-gaba sendiri merupakan bilah pohon sagu yang dipilih dengan panjang bilah gaba-gaba yang sama panjang, yang dimana para laki-laki bertugas memainkan gaba-gaba, sedangkan perempuan sebagai penarinya. Dalam pertunjukan tarian ini biasanya diiringi dengan menggunakan musik tradisional yaitu tifa, totobuang, dan ukulele. Mari kita saksikan bersama. Ini dia tari Orlapei Saureka Reka dari Sanggar Boiratan. Beri tepuk tangan yang meriah.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sanggar Boiratan untuk tarian Saureka-reka yang sudah dibawakan tadi. Luar biasa sekali ya, lompatan yang mengikuti irama sangat luar biasa. Salah satu tarian itu juga pastinya juga membutuhkan tenaga dan pastinya juga akan menghasilkan tubuh yang fit. Karena secara tidak langsung kita juga sudah berolahraga dengan tarian Saureka-reka tadi. Dengan berolahraga maka imun tubuh juga akan meningkat tentunya. Dan dengan imun tubuh yang meningkat, kesehatan bisa pulih, ekonomi pun bisa bangkit. Baik, kita selanjutnya akan melihat kembali Amahusu Generation Voice yang akan menampilkan 2 lagu secara berturut-turut lagi. Ada Hasa-Hasa Pante dan Pohon Sagu. Kita tampilkan dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Amahusu Generation Voice, Hasa-Hasa Pante dan Pohon Sagu. Waktu hasa-hasa Pante Ambone masuk teluk yang sungguh manis, pohon kelapa melambai-lambai dan berseri. Dari jauh kelihatan salah utuh Gunung Nona dan Sirimau. Itulah Pulau Ambon dan tanah air, panggil beta pulang. Bulan dan bintang bersinar terang, nyong panggaya maju, terdengar tifa engkau buang beramai-ramai. Sibu-sibu angin membisikkan selamat jalan. Beta berjanji akan kembali lagi ke Ambon manis. Pante Ambone masuk teluk yang sungguh manis, pohon kelapa melambai-lambai dan berseri. Dari jauh kelihatan salah utuh Gunung Nona dan Sirimau. Itulah Pulau Ambon dan tanah air, panggil beta pulang. Bulan dan bintang bersinar terang, nyong panggaya maju, terdengar tifa engkau buang beramai-ramai. Sibu-sibu angin membisikkan selamat jalan. Kita berjanji akan kembali lagi ke Ambon manis. Bulan dan bintang bersinar terang, nyong panggaya maju, terdengar tifa engkau buang
damai. Sibu-sibu angin membisikkan selamat jalan. Kita berjanji akan kembali lagi ke Ambon Manise. Kita berjanji akan kembali lagi ke Ambon Manise. Itu suatu hasil di sebelah timur, di Maluku, di Maluku. Pulau-pulau selatan Lease, Seram dan Buru, itu daerah Maluku. Dikelilingi oleh lautan yang penuh dengan kekayaan. Biru laut suatu ketakutan, tidak dianggap nelayan. Oh Maluku, Maluku ku sayang, lagi ku cinta padamu selama hidupku. Itu suatu hasil di sebelah timur, di Maluku, di Maluku. Pulau-pulau selatan Lease, Seram dan Buru, itu daerah Maluku. Dikelilingi oleh lautan yang penuh dengan kekayaan. Biru laut suatu ketakutan, tidak dianggap nelayan.
Itu tadi dia sama Husu Generation Voice dengan lagu yang sudah dibawakan. Begitu merdu sekali suara yang tadi kita dengarkan ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dan kali ini tak kalah merdunya juga ada salah satu Usi yang manis. Ada Usi Mariska Muskita yang akan menampilkan lagunya juga. Dan kali ini Usi Mariska Muskita akan membawakan lagu Kota Ambon. Untuk itu kita panggilkan Usi Mariska Muskita untuk penampilannya. Di pinggir laut tempat beta berteduh, dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Tepian pantai, bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Sio Ambon dengan teluk yang indah bermain. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Di pinggir laut tempat beta berteduh, dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan tepian pantai, bunyi
Baik, Bapak Ibu hadirin, kita telah menyaksikan bersama-sama tadi ada penampilan-penampilan luar biasa, baik dari Sanggar Boiratan, dari Amahusu Generation Voice, dan juga Usi Mariska Muskita tadi. Kini kita akan kembali berbincang-bincang sebentar dengan narasumber kita terkait dengan penanganan COVID-19. Untuk itu saya mengundang dengan hormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Gigi Wendy Pelupesi. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu. Ibu, pertanyaan pertama, saya ingin bertanya bagaimana sampai sejauh ini bagaimana penanggulangan terhadap COVID-19 ini di Kota Ambon khususnya Ibu? Oke, sampai sekarang ini Katong di Kota Ambon itu tetap melaksanakan yang namanya PSBB. Itu salah satu bagaimana kita berusaha untuk masyarakat lebih sadar dalam menerapkan protokol kesehatan. Sampai saat ini PSBB transisi itu sudah dilaksanakan sampai ke PSBB transisi yang ke-9. Tapi di saat minggu-minggu terakhir ini juga masih terjadi angka kematian yang cukup terjadi di Kota Ambon. Di dalam minggu ini ada 2 kasus kematian. Dan juga ada peningkatan kasus-kasus terkonfirmasi positif. Yang paling penting tetap masyarakat itu bagaimana melakukan protokol kesehatan, karena memang yang di dalam kondisi pandemi sekarang ini selama vaksin itu belum ada, kita juga tetap yang paling penting bagaimana kita melawan COVID ini adalah dengan tetap kita melakukan protokol kesehatan, melakukan 3M, tetap menggunakan masker. Makanya beta juga berbicara beta tetap melakukan atau menggunakan masker. Yang kedua, kita tetap untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan yang ketiga, kita tetap melakukan atau mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Dan juga paling penting kita harus tetap bagaimana kita menjaga keamanan dan imunitas tubuh kita itu juga tetap kita harus pertahankan. Oke, baik Ibu. Jadi sampai sejauh ini Kota Ambon masih tetap memberlakukan PSBB guna untuk penanggulangan COVID-19 ini. Oke, baik Ibu. Berbicara tentang penanggulangan COVID-19 ini, PSBB yang dilakukan dan segala upaya-upaya yang dilakukan baik itu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, tentunya hal itu juga belum bisa untuk menghentikan dengan penuh ya COVID-19 ini. Salah satu hal yang mungkin bisa menghentikan secara penuh penyebaran COVID-19 ini mungkin salah satunya adalah vaksin, seperti yang tadi sudah diutarakan juga oleh Ibu bahwa sampai saat ini vaksin pun belum ada. Tapi mohon maaf nih sebelumnya Ibu, mungkin kita harus bertanya tentang hal ini karena memang hal ini perlu ya digaungkan untuk masyarakat tentang apa itu vaksin, supaya masyarakat bisa lebih tahu lebih dini lagi tentang apa itu vaksin, bagaimana dia bekerja. Jadi mungkin saya bertanya dulu kepada Ibu karena Ibu punya wewenangnya di situ ya, lebih berporsi di situ untuk bisa menjelaskan bahwa sebenarnya apa itu vaksin, Bu. Vaksin itu adalah produk biologis yang memang diberikan atau dimasukkan ke dalam tubuh seseorang itu untuk bagaimana tubuh itu direspon untuk bisa merangsang terbentuknya antibodi di dalam tubuh atau sehingga kita bisa menangkal virus itu dengan lebih cepat. Jadi kalau misalnya virus itu dimasukkan ke dalam tubuh, jadi kalau misalnya cara kerjanya virus itu vaksin itu akan dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian tubuh itu akan merespon atau membentuk antibodi atau sel pertahanan tubuh untuk bagaimana bisa melawan penyakit itu. Jadi dia akan mengenal. Jadi pada saat sudah masukkan vaksin ke dalam tubuh, tubuh direspon untuk membentuk antibodi secara alami terhadap virus atau kuman atau bakteri yang masuk. Sehingga pada saat virus atau kuman atau bakteri yang masuk, itu tubuh sudah mengenali virus tersebut, sehingga respon terhadap penyakit itu juga bisa lebih cepat. Misalnya kita kenal sebelumnya itu ada virus
vaksinasi misalnya BCG, Iya. itu untuk mencegah misalnya penyakit TBC. Nah Iya, itu pada saat betul itu sekali. tubuh sudah membentuk antibodi Antibodi terhadap untuk penyakit-penyakit mengenali itu virus ya. seperti itu, Jadi ya. virus yang masuk pada saat masuk tubuh sudah kenal, oh ini jenis virus ini, dia sudah bisa Sudah. memproteksi tubuh Betul sehingga penyakit sekali. masuk tubuh lebih cepat untuk bisa menangkal penyakit itu. Oke. Jadi itu yang disebut dengan bagaimana itu kita memberikan vaksin ke tubuh kita. Lalu kemudian Ibu, kira-kira jika memang vaksin itu telah tersedia di Ya. Indonesia dan mungkin nanti Kota Ambon juga mungkin akan menerima vaksin itu, apakah kira-kira vaksin COVID-19 ini aman tidak Ibu untuk kita pergunakan atau dipakai oleh kalangan umum? Ya. Ibu? Negara pasti akan melindungi warganya. Negara, pemerintah tidak mungkin mencelakakan masyarakatnya. Jadi yang jelas vaksin yang dikeluarkan pasti sudah melalui uji coba yang sangat-sangat ketat, termasuk uji coba klinis yang sekarang ini sementara beberapa waktu lalu kita dengar ada relawan-relawan, Betul itu yang sekali. namanya uji coba klinis. Nah, apabila beberapa uji coba ini sudah dilalui dan dinyatakan aman, kemudian baru vaksin itu bisa diedarkan ke masyarakat. Jadi yang pada saat vaksin itu sudah diedarkan ke masyarakat dan masyarakat akan divaksinasi, dari sisi keamanan itu pemerintah sudah menjamin bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakatnya itu aman. Oke, jadi sudah terjamin ya, Bu. Jadi tidak memang mungkin jika sudah pemerintah mau disebarluas, mencelakakan masyarakatnya betul seperti sekali. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang hadir di tempat ini maupun juga menyaksikan virtual di rumah, perlu Bapak Ibu ketahui sesuai dengan penjelasan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon ini bahwa vaksin itu aman, dia bekerja dengan cara yang aman. Tentunya pemerintah tidak akan mencelakakan masyarakatnya sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat tidak perlu berprasangka buruk atau menjadi was-was ataupun takut terhadap vaksin yang sementara disiapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus siap divaksin ketika vaksin siap. Jangan takut sebab ketika kesehatan pulih, ekonomi akan bangkit. Baik, terima kasih banyak Ibu Sama-sama. untuk kesempatan untuk berbagi bersama-sama dengan kita di sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin, baik Bapak Ibu hadirin, itu tadi dia penjelasan tentang penanggulangan COVID-19 di Kota Ambon dan tentang bagaimana vaksin yang akan nantinya sementara dipersiapkan oleh pihak pemerintah bagi kita masyarakat di Indonesia. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penampilan dari Mariska Muskita yang akan membawakan lagu Amboina Bay. Inilah dia Mariska Muskita dengan lagunya Amboina Bay. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mariska Muskita. Putus pusai
putih aluse gunung dan tanjung beta sing lupae ina aman lama lawa sing baku dapai biar jauh begini tapi dekat di hati betai dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh katong semua basudara Nusa Indah katong semua dari sana biar jauh begini beta sing bisa lupa Maluku tanah pusaka satu nama satu gandum satu suku Maluku manise Ina aman lama lawa sing baku dapai biar jauh begini tapi dekat di hati betai dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh katong semua basudara Nusa Indah katong semua dari sana biar jauh begini beta sing bisa lupa Maluku tanah pusaka satu nama satu gandum satu suku Maluku manise dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh katong semua basudara Nusa Indah katong semua dari sana biar jauh begini beta sing bisa lupa Maluku tanah pusaka satu nama satu gandum satu suku Maluku manise satu nama satu gandum satu suku Maluku manise
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu tadi dia penampilan dari Mariska Muskita yang ternyata membawakan lagu Maluku Tanah Pusaka, bukan Ambui Nabi. Sedikit miskomunikasi, tapi tidak mengurangi nuansa yang tadi dibawakan, betapa merdu dan lagunya yang dibawakan tadi. Oke, baiklah Bapak Ibu. Dari pertunjukan ini dapat disimpulkan bahwa kita bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, yang terdiri dari belahan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dengan keberagaman adat dan istiadatnya. Terlihat tadi dengan berbagai tarian-tarian yang sudah ditampilkan dan juga lagu-lagu yang sudah disuguhkan. Sebagai bangsa yang kuat dari sejak dulu kala, tahan banting dan memiliki semangat gotong royong, ini mengajak masyarakat agar tetap semangat dan produktif di tengah pandemi. Siap divaksin saat vaksin siap, karena divaksin dapat melindungi diri dan melindungi negeri ini. Ini juga merupakan wujud usaha kita untuk mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baiklah, atas nama KPCPEN dan Kementerian Kominfo, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan dan semua hadirin yang boleh meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang juga menyaksikan acara ini secara virtual di rumah. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih, selamat sore dan amato. Dan inilah dia persembahan terakhir dari Amahusu Generation Voice yang akan menutup serangkaian perjumpaan kita di hari ini. Kita sambut dengan Maria Amahusu Generation Voice. Di ujung ada buku nona, di ujung ada buku. Mari nego sepa, mari nambe, go sepa anyo anyo, anyo kami
Gosepa nona, ikat tali Gosepa, ikat tali Gosepa, Buluwe Kepe Buluwe rambutku hitam panjang, di ujung ada buku nona, di ujung ada buku. Marina Gosepa, Gosepa anyo anyo, Gawe nona Bulu gepe Bulu gepe kapale rame rame nona, kapale rame rame. Memegang polo di bambu, Bambu gila memegang polo Bambu gila Bambu gila memegang polo di bambu, Bambu gila memegang polo Bambu gila Bambu gila Bambu pegang polo di bambu Jaga-jaga jangan bambu lempar se Bambu pegang polo di bambu Jaga-jaga jangan bambu lempar se memegang polo di bambu, Bambu gila memegang polo Bambu gila memegang polo di bambu, Bambu gila memegang polo Bambu gila Bambu gila Bambu pegang polo di bambu Jaga-jaga jangan bambu lempar se Bambu pegang polo di bambu Jaga-jaga jangan bambu lempar se bambu 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 gila dari kiri kanan, bambu bambu sendiri mana? Jaga-jaga di bambu, Bambu gila Bambu gila Bambu gila jaga-jaga di bambu, Bambu gila Bambu gila Bambu gila Bambu pegang polo di bambu Jaga-jaga jangan bambu lempar se Bambu pegang polo di bambu Jaga-jaga jangan bambu lempar se